Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK tahun 2019, tentunya di mata pelajaran kimia. Dan kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan seperti apa soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita mulai di soal yang pertama. Ini adalah soal pada materi laju reaksi. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya, harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut adalah Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang tanyakan di sini adalah harga tetapan laju reaksi. Ya, tetapan laju reaksi. Di sini ada reaksi yaitu H2 plus NO menghasilkan H2O plus N2. Ini ada reaktannya adalah H2 dan juga NO2. Jadi untuk mencari tetapan laju reaksinya sebelumnya kita harus cari orde dari H2 dan juga NO2-nya. Mencari orde masing-masing. Pertama kita cari orde dari H2 dulu menggunakan data pada tabel di mana konsentrasi NO adalah sama, yaitu ada di percobaan 1 dan percobaan 2 atau percobaan 2 dan juga percobaan 1. Kita menggunakan persamaan yaitu konsentrasi H2 pada percobaan 2 dibagi konsentrasi H2 pada percobaan 1 dipangkatkan M sama dengan V2 per V1. Kita bisa masukkan untuk konsentrasi H2 di percobaan 2 adalah 0,02. Kemudian H2 di percobaan 1 adalah 0,01. Pangkatkan dengan M. Dan masukkan V2 adalah 64. V1 adalah 32. Kita jadikan sederhana 2 per 1 pangkat M sama dengan 2 per 1. M sama dengan 1. Kemudian kita cari juga untuk orde reaksi dari NO. Untuk mencari orde reaksi NO kita gunakan data di mana konsentrasi H2 adalah sama. Itu ada di percobaan 3 dan percobaan 2. Kita menggunakan rumus perbandingan yaitu konsentrasi NO pada percobaan 3 ya harusnya. Percobaan 3 dibagi konsentrasi NO pada percobaan 2 dipangkatkan N sekarang sama dengan V3 dibagi V2. Kita masukkan datanya. Untuk NO di percobaan 3 adalah sebesar 0,04. Dan NO di percobaan 2 adalah 0,02. Dipangkatkan dengan N dengan V3 256 dibagi 64. Maka kita lebih sederhanakan menjadi 2 dibagi 1 pangkat N sama dengan 4 per 1. Kn sama dengan 2. Kita sudah dapat orde dari H2 dan juga NO. Kemudian kita bisa masukkan di rumus persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dipangkatkan ordenya adalah 1, kita nggak usah masukkan, kemudian dipangkat
kemudian dikalikan dengan konsentrasi NO dipangkatkan ordernya adalah 2. Kemudian kita bisa pilih salah satu dari percobaan 1, 2, dan 3 untuk kita peroleh tetapan laju reaksinya atau nilai K-nya. Kita ambil di percobaan 1. Kita masukkan nilai laju reaksinya adalah 32 sama dengan K kali H2 pada percobaan 1 adalah 0,01 dikali NO2 pada percobaan 1 0,02 dipangkatkan 2. Kemudian kita hitung 32 sama dengan K kali 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita ubah ruasnya, K sama dengan 32 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6. K nilainya adalah 8 kali 10 pangkat 6. Ini adalah nilai tetapan laju reaksinya. Kemudian kita tinggal cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 8 kali 10 pangkat 6. Ternyata ada di option yang D. Di jawaban dari soal ini adalah D, 8 kali 10 pangkat 6. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi redoks dan sel elektrokimia. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya, banyaknya perak yang diendapkan pada katode adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah massa katode atau banyaknya perak atau Ag yang diendapkan pada katode. Ini larutannya adalah AgNO3. Kita coba reaksikan larutan AgNO3. Ionnya adalah AgNO3 menjadi Ag plus NO3 min. Ini adalah reaksi ionisasi dari AgNO3. Kemudian yang dicari di sini adalah W atau banyaknya massa, banyaknya perak. Massa dari perak yaitu menggunakan W sama dengan E dikali dengan F. F-nya di sini sudah ada 0,05. Kemudian kita cari E-nya. E-nya ini apa sih? E adalah massa ekuivalen. Di mana nilai E sama dengan MR dibagi dengan perubahan Bilox atau delta Bilox. Jadi kita perlu cari Bilox dari AgNO3 menjadi Ag yang akan mengendap. Jadi kalau misalkan Ag plus ini dalam bentuk larutan, kemudian diubah menjadi Ag atau logam perak yang akan mengendap, dimana harus ditambahkan dengan 1 elektron. Jadi perubahannya adalah dari plus 1 menjadi 0. Perubahan Biloxnya adalah 1. Jadi MR-nya sudah kita dapatkan 108, kemudian delta Biloxnya adalah sama dengan 1, kita bisa masukkan 108 dibagi 1, maka nilai E sama dengan 108. Kemudian kita masukkan ke rumus E kali F untuk mencari W atau berat perak yang diendapkan. E-nya adalah 108 dikali F-nya 0,05. Akan diperoleh masanya sebesar 5,4 gram.
Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 5,4 gram. Ternyata ada di option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 5,4 gram. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi ikatan kimia. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya, molekul berikut yang bersifat polar adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah molekul berikut yang bersifat polar. Bersifat polar. Dari keempat molekul ini yang mana yang bersifat polar? Kemudian di sini diketahui nomor atom dari masing-masing penyusunnya ada N, O, F, Si, Cl, dan Xe. Ini bisa kalian gunakan untuk mencari elektron valensi dari masing-masing atom. Kemudian digambarkan dengan struktur Lewisnya. Di sini untuk mencari yang mana yang bersifat polar, kita bisa menggunakan struktur Lewis dari keempat senyawa ini, dimana kalau dia strukturnya berupa struktur yang simetris, maka molekulnya adalah molekul nonpolar. Kemudian kalau dia asimetris, dia adalah molekul yang sifatnya polar. Jadi kita gunakan kesimetrisan dari bentuk molekul dari senyawa-senyawa ini. Yang pertama adalah NCl3. Kita bisa gunakan ikatan yang terjadi antara N dan juga Cl3. Ini N sebagai atom pusat, kemudian dikelilingi oleh atom atau 3 atom Cl. Dan N punya satu pasang elektron bebas, menandakan bahwa dia adalah senyawa yang asimetris. Kemudian dia bersifat polar. Kalau asimetris dia polar. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua adalah XeCl4, di mana Xe sebagai atom pusat dikelilingi oleh 4 atom Cl. Kemudian dia punya 2 pasang elektron bebas. Dan kalau kita lihat ini adalah struktur yang simetris. Kalau simetris berarti dia sifatnya adalah nonpolar. Kemudian yang ketiga adalah ClO2F. Jadi yang jadi atom pusatnya adalah Cl. Diikat oleh O, 2 atom O dan 1 atom C, atom F maksudnya. Dan O ini mengikat 2 ikatan rangkap 2. Dan Cl punya 1 pasang elektron bebas kemudian. Elektron bebas. Kalau kita lihat ini adalah bentuk molekulnya asimetris. Kalau asimetris maka sifatnya adalah polar. Dan yang terakhir SiCl4, di mana Si sebagai atom pusat sebagai atom pusat kemudian diikat oleh 4 atom Cl. Kalau kita lihat ini adalah molekul yang sifatnya atau kesimetrisannya adalah bentuknya simetris.
Kalau simetris berarti non-polar. Dan kita cari mana yang sifatnya polar tadi yang mana, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Kemudian kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan bahwa jawaban atau pernyataan 1 dan 3 adalah benar. Ternyata ada di option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B. Jawaban 1 dan 3 benar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya, ini Kak Fahmi ada sedikit penjelasan mengenai unsur-unsur penyusun tubuh manusia. Bagaimana penjelasannya berikut ini. Dalam tabel periodik terdapat setidaknya 118 unsur yang terdiri dari 92 unsur alami dan 26 unsur buatan. Dan di antara 96 unsur alami tersebut, terdapat 60 unsur yang menyusun tubuh manusia. Tetapi dari 60 unsur tersebut, hanya 4 unsur yang membentuk 96% massa tubuh kita, yang terdiri dari beberapa unsur berikut ini. Yang pertama, 65% oksigen dan 10% hidrogen. Unsur oksigen dan hidrogen secara umum akan membentuk air, di mana memang di dalam tubuh manusia terdapat sekitar 60% air, yang kemudian berperan dalam reaksi metabolisme yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian 18% karbon. Unsur karbon berperan sebagai penyusun rantai polimer molekul-molekul organik di dalam tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, serta asam nukleat. Selanjutnya 3% nitrogen. Unsur nitrogen memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan ketiga unsur yang sebelumnya, yang hanya sekitar 3% di dalam tubuh manusia, yang berperan sebagai penyusun protein, asam nukleat, dan penyusun molekul organik yang lainnya. Dan yang terakhir 4% unsur penyusun lainnya. Walaupun unsur-unsur ini memiliki jumlah yang sangat sedikit dalam tubuh kita, tapi memiliki peran yang sangat penting, yaitu diantaranya berguna untuk membuat otot bekerja, membangun protein, membantu pencernaan, dan metabolisme yang lainnya. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai beberapa unsur kimia yang bertindak sebagai penyusun tubuh manusia. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi kesetimbangan kimia. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya, kesetimbangan reaksi gas yang bergeser ke kanan adalah? Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Ini kan di sini adalah kesetimbangan reaksi yang bergeser ke kanan. Gesernya ke kanan. Bila tekanan diperbesar. Di sini untuk pergeseran kesetimbangan, apabila tekanan atau P yang diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Jadi kita harus seleksi dulu nih, di reaksi 1, 2, 3, dan 4, mana yang bergesernya atau reaksinya dari koefisien besar ke koefisien kecil. Kalau kita lihat di reaksi yang pertama, kita bisa jumlahkan koefisien antara reaktan H2 dan juga I2 yang jumlahnya adalah 2. Kemudian di produknya adalah HI mempunyai koefisien 2. Kan di sini koefisiennya sama. Jadi pergeseran kesetimbangannya tidak bergeser ke arah reaktan, ke arah produk atau ke kanan maksudnya. Sekarang untuk ke percobaan 2 atau reaksi 2, Cl2 dan juga H2 kita bisa jumlahkan, jumlahnya adalah 4. 2 ditambah 2 adalah 4.
Kemudian di produknya ada 4 HCl dan juga 1 O2. Ada 4 dan juga 1. Maka kalau kita jumlahkan adalah 5. Di sini koefisien yang kecil adalah yang reaktannya. Maka kesetimbangan reaksinya bergeser ke reaktan, bukan ke produk atau ke kanan. Jadi untuk reaksi 2 bukan. Kemudian di reaksi yang ketiga ada 1 N2O4 dan juga 2 NO2. Jadi yang awalnya dari 1 kemudian diproduk menjadi 2. Di sini juga sama seperti reaksi yang kedua, bergesernya nggak ke kanan tapi ke kiri karena kiri punya koefisien yang lebih kecil. Dan yang keempat 1 N2 dan 3 H2, jumlahnya adalah 4 di reaktan. Kemudian di produk atau di kanan adalah 2. Di sini yang kecil adalah produknya, maka akan bergeser ke arah produk atau ke kanan menuju 2NH3. Jadi yang benar di sini adalah cuman reaksi 4 aja. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang menyatakan bahwa hanya reaksi keempat atau jawaban keempat saja yang benar. Ternyata ada di option yang D. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, hanya jawaban 4 yang benar. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya, maka pernyataan berikut yang benar adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Kita coba seleksi satu persatu. Yang pertama adalah larutan Na2SO4 sebagai reaksi pembatas. Jadi kita perlu reaksikan terlebih dahulu sehingga diperoleh siapa yang bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Sebelum kita reaksikan, kita cari molnya dari Na2SO4 dan juga BaNO3 dua kali. Yang pertama adalah mol Na2SO4 menggunakan rumus M kali volume. M adalah konsentrasi, V adalah volume. Konsentrasinya adalah 0,08 dikali volumenya adalah 100. Diperoleh molnya sebesar 8 milimol. Kemudian yang kedua, mol dari BaNO3 dua kali. Rumusnya sama, kita bisa langsung masukkan aja 0,1 kali 10 kali 100. Akan diperoleh 10 milimol. Dari sini kita baru reaksikan. Bisa reaksikan yaitu Na2SO4 ditambah BaNO3 dua kali menjadi BaSO4 plus 2 NaNO3. Kita bisa masukkan molnya menggunakan metode MR. M adalah mula-mula, mula-mula yang kita coba masukkan. Na2SO4 adalah 8, BaNO3 dua kali adalah 10. Dari sini kita bisa lihat koefisiennya sama antara Na2SO4 dan juga BaNO3 dua kali. Dan mol dari Na2SO4 adalah lebih sedikit dibanding BaNO3 dua kali. Jadi yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah yang paling sedikit dong, yaitu Na2SO4. Jadi nomor 1 adalah nomor yang benar. Kemudian kita bisa reaksikan
antara kedua reaksi ini, karena Na2SO4 sebagai reaksi pembatas, maka mol yang bereaksi juga akan mengikuti pada reaksi pembatasnya, yaitu sama 8, 8, 8, koefisiennya sama. Oh ya, untuk Na2, NO3 karena koefisiennya 2, maka 2 kalinya. Dari sini kita bisa peroleh mol sisanya Na2SO4 habis BaNO3 2 kali 2, 8, kemudian 16. Kemudian dari sini yang ditanyakan nomor 2 adalah konsentrasi Ba2 plus sisa dalam larutan adalah 10 pangkat min 2. Kita bisa cari menggunakan mol yang terisa dari BaNO3 2 kali. Itu menggunakan rumus M Ba2 plus sama dengan mol dibagi volume total. Molnya adalah 2 dibagi volume totalnya adalah 100 ditambah 100. Maka totalnya adalah 200. Maka untuk konsentrasi Ba2 plus adalah sebesar 10 pangkat min 2. Jadi nomor 2 juga ternyata merupakan nomor yang benar atau pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga, kelarutan BaSO4 dalam air murni adalah 10 pangkat min 5. Di sini diketahui adalah KSP dari BaSO4. Jadi kita bisa cari menggunakan rumus kelarutan dari BaSO4 adalah rumus dari kelarutan sama dengan akar dari KSP. Sehingga kita bisa masukkan nilai dari KSP-nya adalah 10 pangkat min 10. Nilai kelarutannya adalah 10 pangkat min 5. Ternyata nomor 3 juga benar. Kemudian yang terakhir akan terbentuk endapan BaSO4. Di sini kita harus cari dulu untuk nilai dari Qc. Qc di sini adalah hasil kali dari konsentrasi ion-ionnya. Qc dari BaSO4. Maka untuk mencari nilai Qc sama dengan konsentrasi Ba2 plus dikali dengan konsentrasi SO4 2 min. Konsentrasi dari Ba2 plus kita bisa cari menggunakan mol dari BaNO3 2 kali karena di sini ada ion Ba2 plus. Kemudian dibagi dengan volumenya. Molnya adalah sebesar 10 dibagi volume totalnya adalah 200 dan dikali konsentrasi SO4 2 min kita bisa cari menggunakan mol Na2SO4 karena di sini terdapat ion SO4 2 min. Maka sebesar 8 milimol dibagi dengan volume totalnya adalah 200. Maka akan diperoleh volume atau Qc-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 3. Di sini kita bisa bandingkan antara nilai Qc dan juga nilai KSP. Qc-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3, sedangkan KSP-nya adalah 10 pangkat min 10. Maka di sini nilai Qc lebih besar daripada KSP. Kalau lebih besar maka terjadi endapan atau terdapat endapan. Dan ternyata nomor 4 adalah nomor yang benar juga. Sedangkan kita bisa cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan bahwa keempat pernyataan ini adalah benar atau semuanya benar. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soalnya adalah E, semuanya benar. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya, ini adalah soal pada materi teori asam basa. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya, pada reaksi HS- plus H2O menghasilkan H2S plus OH-. Ion HS- bertindak sebagai asam, sebab menurut teori asam basa Arrhenius, suatu asam dapat menerima ion H+.
Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Kita coba seleksi pernyataan dan juga alasan yang ada di bawah. Pernyataan yang ada di atas, alasan yang ada di bawah. Yang pertama adalah pernyataannya dulu. Di sini ada reaksi, yaitu adalah H- plus H2O menghasilkan H2S plus OH-. Dan ini adalah sebuah skema reaksi di mana menunjukkan teori asam basa dari teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry di mana hubungannya adalah dengan donor dan juga aseptor dari H+. Hubungannya dengan ion H+. Dimana kalau dia bertindak sebagai asam, kan dia bertindak sebagai donor H+. Kalau dia sebagai basa, dia adalah sebagai aseptor atau penerima H+. Jadi di antara H- dan juga H2O yang mendonorkan yang mana? Yang mendonorkan adalah H2O, maka dia adalah sebagai asam. Kemudian H- karena dia menerima H+ dari H2O, dia adalah sebagai basa. Kemudian dari hasil reaksinya terdapat H2S dan juga OH-. Maka H2S ini adalah bertindak sebagai asam konjugasi dan H2OH- adalah sebagai basa konjugasi. Kemudian di sini pada pernyataan ion H- bertindak sebagai asam, padahal H- dia adalah basa bukan asam. Jadi pernyataan salah. Kemudian kita lihat di alasan. Menurut teori asam basa Arrhenius, suatu asam dapat menerima H+. Dalam teori Arrhenius tidak ada hubungannya dengan ion H+. Tapi di sini adalah untuk Arrhenius, asam adalah yang menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Jadi menghasilkan, bukan dapat menerima. Di alasan juga salah ternyata. Jadi kalau dua-duanya salah, kita cari di mana pernyataan salah dan alasan juga salah. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal UTBK di tahun 2019 tentunya di mata pelajaran kimia. Semoga penjelasan Kak Fahmi tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Terus belajar, tetap semangat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.